Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak tim CFD 12 tahun 2001 ya. Pada malam hari ini kita akan belajar bersama kembali. Yang pertama yaitu mudah-mudahan soal yang kemarin sudah kalian kerjakan. Ya, ternyata rata-ratanya 76 ya, cukup lumayan, cuma ada yang cukup rendah ya, sehingga perlu kita bahas ya kesalahannya di mana, yaitu tentang hidrolisis garam ya. Silakan kalian untuk bergabung di Google Meet yang sebentar lagi Bapak share ya. Mudah-mudahan kalian semuanya sudah siap ya. Selamat belajar. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari pada malam hari ini bisa kalian pahami dan bisa kalian laksanakan dan kalian ingat ya soal-soal tentang hidrolisis garam ini ya. Ya, silakan bergabung ke Google Meet. Google Meet CCG RMXA RMXA WMS ya. Silakan bergabung dengan Google Meet yang sudah Bapak share di grup ya. Nah, mudah-mudahan kalian kali ini. Besar ya. Ya, untuk soal nomor 1 ya, ini semuanya betul ya. Nah, berarti ini mungkin tidak perlu kita bahas kembali ya apabila betul semuanya ya. Jadi nanti yang perlu kita bahas mungkin ada yang lebih banyak salah ya. Ini nomor 2, berikut ini garam yang bersifat asam adalah, ini betul semuanya 100% ya. Nomor 3, berikut ini merupakan pengertian garam hidrolisis kecuali
Ya, 100% juga nomor 3. Lanjut ke nomor 4. Nah, salah satu. Ini kita mulai bahas di soal nomor 4 ya. Nomor 4, nomor 5 100%. Nomor 7, 8, 9. Assalamualaikum Jepri. Salam Pak. Ya, baru Jepri. Gimana Jepri? Pak. Sehat? Alhamdulillah Pak. Nah, ini si Jepri sambil menunggu temannya. Mungkin kalau Bapak lihat Jepri ada salah di nomor 4 ini. Sudah kelihatan ya Jepri ya? Nah, ini nomor 4. Ini Jepri yang salah ini kayaknya. Nah, ini yang salah Jepri. Nah, iya. Kayaknya Pak. Nah, berarti Jepri belum hafal ya. Jadi diingat. Nah, ini silakan dibaca Jepri nomor 4 ini. Nomor 4 yang termasuk larutan basa lemah adalah. Nah, jawabannya adalah, jadi golongan 2A yang termasuk basa lemah itu adalah BeOH 2 kali ya. Yang lainnya kuat ya. Demikian juga untuk golongan 1A itu kuat semuanya. Jadi yang lemah itu BeOH 2 kali ya. Ya. Ngumpul tugas enggak? Sini. Ngerti Jepri? Ya. Ngerti? Ya Pak. Ya. Ya, lanjut nomor 4. Nomor 5 ya. Nomor 5 juga kayaknya Jepri yang salah ini. Oh, betul semua. Nomor 5 ini larutan 1 molar yang mempunyai pH paling tinggi. Nah, semuanya sudah betul ini 100% ya. Nih nomor 6. Nah, ini Jepri. Silakan. Dibaca Jepri, kelihatan. Nomor 6, lakmus biru akan menjadi merah apabila dicelupkan dalam larutan. Jawabannya Jepri apa? C ya? Lupa Pak. Iya, ini jawabannya Jepri nih. Nah, Jepri jawabnya NH4 2 kali SO4. Ya. NH4 2 kali SO4. Berarti Jepri belum hafal ya. Jadi untuk menghafal, nah sambil dilihat-lihat, oh iya NaOH basa kuat ya. Ini basa kuat ini. BaNO3 2 kali. Berarti apa ini? Asam, basa atau garam ini? BaNO3 2 kali. Garam. Ini garam ya. Garam yang berasal dari asamnya NO3. NO3 itu asam kuat. BaOH 2 kali itu basa kuat ya. Sehingga ini tidak merubah kertas lakmus. Yang B tidak merubah kertas lakmus. Yang C lakmus biru akan menjadi merah apabila dicelupkan. Oh iya, malah betul kamu Jepri. Lakmus biru akan menjadi merah apabila dicelupkan dalam larutan NH4 2 kali SO4. Ini malah yang betul ya Jepri. NH4 2 kali SO4. Berarti kuncinya yang salah ini. NH4OH itu adalah basa lemah, H2SO4 adalah asam kuat. Nah, maka ini sebenarnya jawaban yang betul ya, kuncinya yang salah. Kalau K2CO3 itu adalah KOH basa kuat, H2CO3 asam lemah. Berarti ini adalah membirukan kertas lakmus yang di ya. Yang E Jepri. Lakmus bagaimana kalau yang E?
Kenapa? Kalau yang ini lakmus bagaimana? Lakmus merah bagaimana? Lakmus biru bagaimana? Ya, nanti ini di Bapak ralat ya nomor 6. C. Ya, silakan. Lakmus merah C I tetap atau bas. Ya. nah, ini bahasanya adalah CAOH. CAOH 2 kali. CAOH 2 kali itu bahasa apa? Bahasa kuat. Sama HCl. HCl asam kuat, ya. Sehingga lakmus merah tetap, lakmus biru tetap, ya. Nah, nomor 7. Nomor berikutnya nomor 7. Mana Laras? Assalamualaikum Laras. Waalaikumsalam, Pak. Baru pulang kah? Tadi habis makan. Oh, habis makan. Ya, Laras nomor 7. Kayaknya siapa yang salah ini nomor 7? Ini ada ini. Siapa yang salah? Oh, Selin yang salah. Kenapa, Pak? Nomor 7 sudah. Kelihatan Laras nomor 7? Iya, Ya, coba dibaca. tapi ke bawah betul. Dan sudah. Garam berikut yang mengalami hidrolisis total jika dilarutkan dalam air adalah Ya, jawabannya NH4CN. Ya. Kalau yang A apa Laras? kalau yang itu Basa. Netral. Garam dapur netral. Tidak terhidrolisis. NaCl tidak terhidrolisis. Yang B, Jeffrey. Ini garam yang bersifat apa? Bersifat asam atau bersifat basa? Basa, Kakak. Laras? Basa. asam. Asam. Jeffrey lupa. NH4OH basa lemah. HCl asam kuat. Makanya NH4Cl ini bersifat asam kuat. Bersifat asam, ya. Yang C berarti netral ya, karena hidrolisis total ya, bisa asam, bisa netral, bisa asam, bisa basa. Yang D, Jeffrey. Ini yang betul CH3COONA ya, CH3COONA. Sifat asam atau basa? Asam. Tidak apa, Laras? Basah. Basa karena NaOH. NaOH basa kuat, CH3COOH asam lemah, maka bersifat basa. Jepri yang terakhir, yang E. Sifat asam atau basa? Loh, lama Jepri. Belum hafal Jepri. Berarti NaOH apa? NaOH. NaOH basa? Basa kuat. HCN asam? Asam kuat. Lemah. Kalau HCl kuat. Kalau HCN lemah, ya. Berarti bersifat apa ini? Bersifat basa, ya. Nah, nomor berikutnya nomor 8 ya. Nomor 8, garam berikut yang mengalami hidrolisis sempurna. Siapa ini yang salah? Oh, Nikma yang salah. Ya, Nikma malah yang salah, ya. Ya, kita mulai yang A, bersifat apa ini? Laras. K2CO3. Basah, Pak. Basa, betul, ya. Karena KOH basa kuat, H2CO3 asam lemah, ya. Kalau yang B hidrolisis total, ya. Yang C si Jepri asam basa
atau Basa lemas sebuah SO pasti. lama Jepri. Laras? Basah. Asam. Kan ALOH 3 kali. ALOH 3 kali itu basa lemah. Basa lemah. H2SO4 asam kuat. Maka bersifat asam nih yang C. Yang D? Jepri? Netral. Netral. Yang E? Basah. Basah ya. Nah, aduh sampal. Kalau nggak hafal nggak bisa jawab nanti ya. Nah, nomor 9. Nomor 9 yang salah siapa ini? Jepri sama Laras. Jepri sama Laras salah. Berarti belum hafal ya. Kita mulai dari yang pertama dulu. Yang nomor 1 bersifat apa? Nih nomor 1 yang Bapak kasih ketebal. Asam Kak. Basah. Basah. NaOH basah kuat. H2S asam lemah. Basah. Makanya nomor 1 itu bersifat basah ya. Terus yang nomor 2 KCN bersifat apa nih KCN? Jepri. Jepri. Basah. Asam atau basah? Basah. KOH golongan 1 berarti basah kuat. HCN asam lemah berarti bersifat basah. Loh, malah kalian yang betul ya. Nah, ini berarti kuncinya masih ada yang salah ini ya. Malah kalian yang betul 1 dan 2 ya. Nah, berarti ada perubahan ini harusnya ya. Nah, yang nomor 3 ya Bapak ralat ini ya. Jadi yang betul 1 dan 2. Yang nomor 3 bersifat apa ini? Asam. Asam. Yang keempat? Asam. Asam. Yang kelima? Basah. Netral. Karena sama-sama kuat. BaOH 2 kali kuat. HNO3 kuat ya. Ya ini kuncinya yang salah. Nomor betul kalian malah ya. Nomor 10. Diketahui beberapa senyawa berdasarkan data di atas, garam yang memiliki pH lebih kecil dari 7. Berarti bersifat apa dia? Asam. Asam. Nomor 1 bersifat apa? Asam. CaF2. Ca itu adalah ini Bapak enggak lihat kuncinya ini makanya ada yang salah-salah ini pantesan. Ca itu basah kuat. Ya. F itu asam lemah. Ini bersifat basah ya, berarti salah nomor 1 ini ya. Nah, terus yang B nomor 2 FeNO3 2 kali. Fe itu basah lemah, NO ini adalah asam kuat. Berarti bersifat berarti nomor 2 yang betul ya, nomor 2. Nomor 3-nya K3PO4. Basah. Netral ini ya. K3PO4 netral ya. KOH kuat, PO4 kuat. Yang keempat, Al2S3 Asam. lupa, Al tadi lemah atau kuat? ALOH 3 kali. Lemah. Lemah. H2S lemah. Ya, sama-sama lemah ini ya. Netral. Yang kelima, Asam. ya, yang kelima asam ya. Jadi harusnya yang mempunyai pH di bawah 7 itu adalah nomor 2 dan 5. 2 dan 5 harusnya. Siapa ini nomor 2? Harusnya siapa ini yang betul? Laras kah? Oh, Jepri ya. Jepri ya. Jadi ini sebelum Bapak share kemarin enggak Bapak lihat kuncinya ya. Ini ada ralat lagi nih ya. Nah, yang penting dihafal ya.
Lanjut nomor berikutnya. Biar siapa tahu ada kesalahan lagi. Yang ini pasangan persamaan reaksi hidrolisis yang bersifat basah. Mana yang bersifat? Nah, ini karena nomornya ini teracak ini. 1, ini nomor 1 ya. Ini nomor 1 sampai sini nomor 1. Nah, ini Jepri bersifat apa nomor 1? Jepri kelihatan kan? Bersifat apa Jepri? Bersifat? Loh, lupa? Basah. Basah, ada OH-nya ini Jepri. Ada OH-nya. Kalau nomor 2, nah kita lihat nomor 2. Nomor 2 ini Jepri. Nah ini. Ada OH-nya enggak? Sampai sini aja ya. Nah ini sampai sini. Nah, bersifat apa ini? Netral. Loh, ada OH-nya enggak? Berarti asam. Kalau ada OH- di akhir berarti bersifat basah. Ini juga ada OH-nya ini. Bersifat basah. Ya. Jadi nomor 1 dan nomor 2 bersifat basah. Paham ya? Yang nomor 3? Iya. Nomor 3 ada H plusnya. Asam. Asam. Nomor 4? Nomor 4 sampai sini. Basah. Basah. Ya, ada OH-nya ini. Yang terakhir, ya kan? Yang kelima? Iya. Asam. Asam. Ya, jadi dilihat hasil akhirnya. Kalau ada OH- bersifat basah, ada H plus bersifat asam. Ya. Betul semua tapi ini ya nomor 11. Nomor 12. Nah, ini mungkin salah kunci lagi nih. Mudah-mudahan enggak. Memiliki pH di atas 7. Berarti bersifat apa? Basah. Ya, basah. Mulai dari yang A bersifat apa? Netral. Netral. Yang B CaCl2 Netral, Kakak. netral, sama-sama kuat. Yang C Basah. basah. Berarti jawabannya C yang betul, ya. Tapi kalau tidak ada yang betul. Yang keempat Basah. Basah asam. asam, karena NH4 kan basa lemah. Br ini adalah asam kuat, ya. Yang E Asam. asam, karena SO4 kuat, Cu lemah, ya. Jadi yang bersifat basah adalah C, ya. Nah, tidak ada yang betul. Semuanya silang semua ini. Berarti tidak hafal ini ya. Lanjut nomor berikutnya. Nomor 13. Nomor 13. Tapi dicek dulu ya. Berikut ini hasil pengujian beberapa larutan. Karena ini harusnya di dalam bentuk tabel ya. Kalau tidak tabel mungkin kalian bingung ya. Bingung ini kemarin. Iya, Pak. Nah, ini kalau kita baca ini percobaan lakmus merah, lakmus biru. Berarti yang pertama ini lakmus merah, yang kedua adalah lakmus biru. Nah, misalnya nomor 1 ini Bapak kasih tebal. Nah, ini betul atau salah? Oh, hilang. Bentar, nomor 1 dulu ya ini ya. Mg SO4 2 kali. Merah-merah. Betul. Betul, ya. Karena Mg itu lemah, SO4 itu kuat, ya. Jadi berarti bersifat asam. Yang kedua, Jepri, CaOH ini sampai sini ya, biru-biru. Betul? Laras? Salah. CaF2 harusnya apa? Merah. Merah. Ca itu kuat. Ca itu kuat. Ca itu kan basah kuat ya. Ya. Betul, berarti. Betul ya. Yang ketiga merah biru.
Betul? Netral. Betul, merah biru ya. Nah, ini kasih N. Biru-biru. Salah. Betul, Laras. KUH basa kuat. HCN asam lemah, makanya biru-biru, betul ya. Yang terakhir. Betul. Betul, berarti betul semua tadi. Betul semua berarti ini ya. Ya, makanya ini salah semua, ini 3 dan 4 ya. Tidak ada ya. Berarti itu betul semua ya. Nomor berapa tadi? Nomor 13 ya. Nah, nomor 14. Ya, di antara beberapa larutan berikut ya, pasangan garam yang bersifat basah. Nomor 1 dulu, Jepri, bersifat apa? 1. Sifat? Nih. Na2S. Tadi itu basa kuat. S lemah, S lemah, H2S lemah. Berarti bersifat Asam. basah ya kan? Bersifat basah. Nomor 2 ini bersifat apa? Basa kuat. Basa Laras? Basah. Basah. KUH basah kuat. HCN asam lemah ya. Yang keempat Jepri, yang ketiga NH4Cl. basa lemah sama Cl. Asam. Asam, Cl kuat ya. Yang keempat Netral. asam. Al ini lemah, Al ini ya. Nah, yang terakhir Ba kuat, NO3 kuat. Berarti netral. Maka yang bersifat basah adalah nomor 1 dan 2. Betul, 1 dan 2 ya. Siapa yang salah ini? Oke, Laras sama Jepri. Ya, yang salah Laras sama Jepri. Laras banyak salah. Tapi mungkin ada beberapa soal tadi yang salah kuncinya ya. Lanjut nomor 15. Yang terhidrolisis bersifat basah. Yang ini dulu, yang nomor 1. Ini bersifat apa, Laras? NH4CN. Asam. NH4CN? Asam. Nah, lupa. NH4OH lemah. HCN lemah. Iya. Iya, hidrolisis sempurna dia ya. Nih, NH4NO3. lemah. Jeffrey bersifat Asam. asam karena NO3 kuat ya. NH4 lemah. Jeffrey yang keempat. Yang ini Jeffrey, CH3COO NH4. Laras? Basah. Nih lupa. Netral. Asam. Oh ya. Kan sama-sama lemah ini. CH3COOH asam lemah, NH4OH basa lemah ya. Jepri yang terakhir. Nanti bawa carikan tabelnya, belum hafal ini ya, asam kuat asam lemah ya. Belum. Iya, belum hafal. Bersifat apa Laras? Yang kelima? Basah ya, karena KUH basa kuat ya. Siapa yang salah ini? Ayo. Oh, Selin yang salah ya. Yang salah Selin malah. Ini orangnya enggak ada. Nah, lanjut nomor 16. Yang mengalami hidrolisis parsial. Oh, ini paham semua nih ya. Kalium asetat ya. Nah, karena kaliumnya kuat ya, makanya
mengalami hidrolisis sebagian ya. Natrium klorida, siapa yang jawab natrium klorida ini? Jepri ya. Natrium klorida itu kan tidak mengalami hidrolisis Jepri ya. Ya, natrium klorida tidak mengalami hidrolisis ya. Amonium sianida sama-sama lemah ya. Amonium itu NH4. Sianida itu Cn ya. Amonium klorida NH4 lemah, Cl-nya kuat ya. Nah, itu Jepri dihafal ya. Nomor 17. Nah, ini betul semua nih ya. Yang memerahkan kertas lakmus adalah amonium sulfat ya, betul semua. Nomor 18. Si Jepri dulu. Nomor 1 bersifat apa? Nih nomor 1. Bersifat apa nomor 1? Tuh, Aras. Bersifat apa? Jepri? Tuh, Aras. Basa Basa. sama tes. Basa. Nomor 2. Kayaknya sama dengan soal tadi nih. Nomor 2. Basa. Ya, KCN, KUH dan HCN ya. Basa. Nomor 3. Asam. Asam. Nomor 4. Asam. Nomor 5. Netral. Ya. Yang salah siapa? Jepri sama Selin ya. Tapi kok si Nganu dapat nilai jelek si Taras. Nomor 19. Hasil pengujian beberapa lakmus. Oh, ini sama dengan soal tadi nih ya. Ya, sama dengan ini. Nah, nomor 20. Larutan natrium asetat akan bersifat basa. Hal ini disebabkan oleh peristiwa hidrolisis ya, betul semua. Ini mengalami hidrolisis sempurna jika dilarutkan ke dalam air. Nah, betul semua. Nomor 22. Ada yang salah. Jepri. Siapa yang salah ini? Oh, Jepri. Betul. Ya. Ya, kita mulai dari yang A dulu, Jepri. Yang A bersifat apa? Soalnya ngelag jaringan. Lelet. Ya Pak. Laras. NaCl. Asam. Lupa lagi. NaCl kok asam. Netral. Nomor B. K2SO4. Asam. Lupa lagi. Netral. Ya, netral. Baru yang C. Yang C ini adalah mengalami hidrolisis bagiannya. HF itu lemah ya. CaOH 2 kali kuat. HF itu lemah bukan kuat ya. Nah, jadi Ca itu kuat. F-nya itu lemah ya. Terus yang D. Basa. Netral, sama-sama lemah. Yang D sama-sama lemah ya. Yang E. Al sama F. Al basa lemah, HF asam lemah ya. Berarti netral juga ya. Jadi yang betul itu adalah ya CaF2 mengalami hidrolisis sebagian ya. Yang lain ya mengalami hidrolisis total, yang ini yang D dan E, yang A dan B tidak mengalami hidrolisis ya. Yang salah Jepri ya. Nomor berapa sekarang? 23 ya. 23. Garam yang terhidrolisis sebagian jika dilarutkan ke dalam air. Ini yang A, natrium klorida, berarti
tidak terhidrolisis karena sama-sama kuat ya. Yang B, natrium nitrat. Aras? Tidak terhidrolisis. Iya, karena sama-sama kuat. Iya, sama-sama kuat. Terus yang C, kalium sulfat. Sama-sama kuat. Sama-sama kuat. Terus yang D, amonium bromida. Amoniumnya lemah. Iya, berarti hidrolisis sebagian ya. Yang E, aluminium sulfida. Sama-sama lemah ya. Sama-sama lemah mengalami hidrolisis total ya. Nah, yang penting nanti kalau ada tabelnya nanti dihafal ya. Nomor 24. Besarnya OH- dalam larutan garam berasal dari asam lemah dan basa kuat. Berarti bersifat apa ini? basa. Bersifat basa ya. Sehingga berbanding terbalik dengan akar kuadrat Ka-nya ya. Ka-nya di rumusnya apa? Kan kalau bersifat basa apa rumusnya? OH- sama dengan akar KW per KB. OH- sama dengan akar KW per KB. Ka. Kalau kuat basa ya, kalau asam lemah basa kuat. Yang punya K kan asam lemahnya. Berarti OH- sama dengan akar KW per Ka. Ya, KW per Ka. Itu Ka-nya kan di bawah. Karena Ka-nya di bawah maka berbanding terbalik. Ya. Siapa yang salah ini? Laras. Laras berbanding lurus ya. Berbanding terbalik ya karena Ka-nya di bawah ya. Nomor berikutnya nomor 25. Ngitungnya kan hanya sedikit aja. Nih, persamaan hidrolisis suatu senyawa sebagai berikut. Yang mengalami hidrolisis seperti persamaan hidrolisis di atas. Berarti bersifat apa ini? Yang pernyataannya ini. Asam atau basa? Karena nih tandanya ada ini. OH- ini. Ya, berarti bersifat basa ya. Kita lihat FeS3. Asam, basa atau netral? Asam. Basa. Ini netral ya. FeOH 3 kali itu basa lemah. H2S asam lemah. Jadi ini bersifat netral ya. Kita anggap Ka, Kb-nya sama. Yang B bersifat basa. Basa ya. Karena sesuai dengan pernyataan maka jawabannya B. Yang C MgS2 basa. ini Mg ini termasuk lemah ya. Jadi karena dia bersifat itu ya. Nah, maka sama-sama lemah ini ya. Yang C sama-sama lemah. Yang D CH3COH sama S. Ini harusnya CH3COO 2 kali. Ini sama-sama lemah ya. Sama-sama lemah. Yang E Aras sama-sama lemah ini ya. NH4 lemah, S lemah ya. Sehingga yang bersifat basa adalah yang B ya. Siapa yang salah ayo? Jepri ya, Jepri yang salah ya. Nah, nomor berapa sekarang? 26. Ya mudah-mudahan nanti sempat belajar materi yang tidak terlalu susah, cuma harus banyak menghafal ya. Ini nomor 26 betul semua, Anda bisa dibahas ya. Nah, berarti sudah tahu semua rumusnya ya. Apa rumusnya Jepri? A plus sama dengan apa rumusnya? A plus KW per
KB KB kali konsentrasi garamnya ya. Atau bisa juga pakai bahasa konjugasi ya. Nomor 27 betul semua. Nomor 28 betul semua. 29 betul semua. Nomor 30 betul semua. Nah, jadi loh, Laras kan salah sedikit aja. Iya Laras. Banyak, Pak. Banyak. Iya, Soalnya kemarin berapa? 30. Oh. Kenapa banyak salah? Biasanya banyak betul. Nggak tahu. Nggak tahu. Ya, untuk materi hidrolisis mungkin lain hidrolisis ya KSP ya. KSP sudah, Pak. Oh kemarin KSP ya harusnya ya. Heeh. Oh. Nah, nanti kita pelajari lagi ya. Kita bahas materi terakhir di kelas 11. Mungkin tahu apa judulnya, Laras? Apa judul materi terakhir di kelas 11? Apa judulnya? Kenapa, Pak? Apa judul materi di kelas 11 terakhir? Apa judulnya? Tahu enggak? Enggak. Oh, enggak tahu ya. Jadi judulnya itu koloid. Ya, judulnya koloid ya. Kita nggak punya buku, Pak. Ya? Nggak punya buku. Oh, belum ada bukunya ya. Bisa pinjam di sekolah ada? Boleh enggak apa-apa? Boleh pinjam di sekolah. Apa materinya pastinya? Ya, Kurikulum 2013. iya. Ini sudah kelihatan belum? Belum. Waduh, lelet ini. Bentar. Materinya tentang koloid, ya. Tahu enggak koloid? Laras? Enggak. Apa itu koloid? Koloid itu contohnya busa sabun. Tahu kan busa sabun? Iya. Ya, contoh yang lain susu, ya. Contoh yang lain lagi mentega. Nah, contoh yang lain lagi mutiara. Nah, itu adalah contoh-contoh dari koloid, ya. Ntar yang laptop bapak satunya hang, ntar ganti laptop lagi. Jadi materinya adalah tentang koloid, ya. Si Fasa neneknya meninggal. Makanya izin. Makanya kemarin bapak kaget loh, malah Fasa yang tidak ikut belajar nilainya baik. Mau ditanya orangnya tidak ada. Ya nilai tertinggi kemarin Fasa ya. Ingat bapak nilai tertinggi Fasa. Iya Fasa tertinggi. Nah untuk materi tentang koloid, nah ini mungkin bapak share nanti karena ini banyak tentang hafalan, tidak ada menghitung sama sekali ya. Jadi ada 8 jenis koloid ya. Ada busa padat ya. Ada emulsi ya dan lain-lain. Nah, tapi dibaca dulu sebentar. Habis koloid materi kelas 12, Bapak. Habis, terakhir. Tinggal itu yang pertama, kedua belum dipelajari. Si Jeffrey, hidrokarbon sama termokimia kan belum? Iya, belum. Laras yang sudah belajar kan? Jeffrey-nya belum. Sudah kelihatan? Belum. Lamanya. Sudah? Sudah, Pak. Ya, ini materi terakhir di kelas 11 ya, yaitu tentang ini judulnya koloid ya, contohnya susu ya. Nah, ini susu juga termasuk koloid ya. Ini adalah termasuk zat cair di dalam zat cair. Nah, ini namanya adalah emulsi ya. Kalau kalian bikin susu berarti itu membuat emulsi ya. Nah, kalau dalam larutan itu ada 2 zat. Apa Laras? Kalau di dalam larutan ada komponen larutan itu apa? Elektrolit sama non elektrolit, Bapak.
Salah. Jepri? Apa komponen yang menyusun larutan itu apa? Contohnya kamu masukkan garam ke dalam air, jadi larutan garam, ya kan? Zat pelarut sama telarut, Bapak. Iya, zat terlarut sama Pelarut. pelarut. Ya, zat terlarut sama pelarut. Tapi kalau di dalam koloid itu adalah ini dua, medium pendispersi dan zat terdispersi, ya. Nah, sistemnya disebut sistem dispersi, bukan larutan lagi, ya. Sistem dispersi, nah, berdasarkan ukuran partikelnya, sistem dispersi menjadi larutan, koloid dan suspensi, ya. Larutan sudah dipelajari, ada pelarut, ada zat terlarut, ya. Koloid nanti dibagi menjadi ya 8 jenis, ya. Kalau suspensi ini apa? Suspensi itu campuran, ya. Campuran contohnya pasir dengan air, ya. Jadi adanya endapan, nah itu disebut dengan suspensi, ya. Nah ini perbedaannya, ya. Perbedaan dari larutan, koloid dan suspensi. Yang pertama dari ukurannya, ya. Nah, ukurannya kalau larutan lebih kecil dari 100 nanometer, ya. Koloid antara 1 sampai 100 nanometer. Suspensi lebih besar dari 100 nanometer, ya. Penampilan fisiknya larutan jernih, ya. Nah, larutan garam misalnya, pasti jernih, tidak kelihatan garamnya, ya kan? Nah, partikel terdispersi tidak dapat diamati dengan mikroskop ultra. Nah, tapi kalau koloid keruh jernih, ya bisa keruh, bisa jernih, ya. Contohnya pada susu. Nah, susu itu kayak keruh jernih, ya. Partikel dispersinya hanya dapat diamati dengan mikroskop ultra, ya. Kalau suspensi keruh, ya. Nah, misalnya lumpur, nah itu keruh, ya. Partikel terdispersi dapat diamati langsung dengan mata, ya. Terus kestabilannya, ya, tidak dapat dipisahkan, ya, sangat stabil, ya. Sukar terpisah, ya, relatif stabil. Kalau suspensi mudah dipisahkan, ya. Cara pemisahnya tidak dapat disaring, larutan, koloid tidak dapat disaring, suspensi bisa disaring dengan kertas saring, ya. Contohnya larutan gula pada larutan, koloid contohnya susu, suspensi contohnya kopi dan air, ya. Nah, itu perbedaannya antara larutan, koloid dan suspensi. Nah, contohnya ini, ya, larutan gula, susu dan kopi. Nah, ini yang penting dibaca si Jepri. Halo Jepri? Loh, Laras? Laras? Iya, Pak. Oh, Jepri? Ya. Ya, Pak. Oh iya. Jadi cara bacanya gini aja biar cepat. Padat-padat namanya sel padat, ya. Jadi yang diingat nih fasa terdispersi, medium pendispersi, nama koloidnya, baru contohnya, ya. Nah ini harus hafal, ya. Padat-padat namanya sel padat, ya. Contohnya mutiara kaca warna, ya. Padat ini cair padat, emulsi padat, ya. Contohnya keju dan mentega. Gas padat namanya buih padat, ya. Contohnya batu apung sama kerupuk. Nah, yang keempat, padat cair namanya sol, ya. Pati dalam air, cas, ya. Terus cair-cair namanya emulsi, ya. Contohnya susu dan santan, ya. Gas cair namanya buih, ya. Contohnya krim dan pasta. Padat gas namanya aerosol padat, ya. Contohnya debu dan asap, ya. Cair gas namanya aerosol cair, awan kabut. Hafal? Laras? Enggak. Ya dibaca dulu ya. Disingkat dulu. Disingkat gitu aja. PP namanya sol padat, CP namanya emulsi padat, GP namanya buih padat gitu ya. Kalian singkat aja. PP sol padat ya. CP emulsi padat, GP buih padat gitu ya. Nah, sekalian. Kenapa Pak ada gas sama gas? Yang mana? Gas sama gas tidak ada. Gas sama gas ya tidak bisa dicampur.
Kalau gas dengan gas, gas akan berdiri sendiri ya, sehingga tidak ada campuran antara gas dengan gas. Misalnya kita masukkan gas oksigen dengan gas nitrogen ke dalam suatu tempat atau wadah, gas nitrogennya tetap sendiri, nitrogennya sendiri, tidak bisa dicampur, tidak akan terjadi zat, ya, tidak terjadi campuran, ya, tidak terjadi koloid, ya. Oh iya. Hafal? Nah, coba Bapak tanya. Cair-cair namanya Emulsi. emulsi. Gas padat Buih padat. buih padat. Contohnya batu apung, kerupuk. Ya, cair gas Aerosol Air. cair. ya, Cair. aerosol cair. Contohnya awan sama kabut, ya. Nah, padat cair, Emulsi. padat cair. Emulsi. Nih, emulsi cair-cair. Emulsi cair-cair, padat cair. Sol. Sol, ya. Padat cair sol, ya. Padat Sol padat. ya. Cair gas, Aerosol cair. aerosol cair, ya. Mudah-mudahan dihafal ya. Nah, nanti Bapak share materinya ini, nanti kalian hafal ya. Ya, kita lanjutkan ke sifat-sifat koloid ya. Nah, di mana koloid itu dapat kita lihat memiliki beberapa sifat ya. Yang pertama efek pindal. Nah, ini efek pindal itu kalau ya kalian pada saat hujan ya. Saat hujan atau pada malam hari ya. Nah, menggunakan kendaraan bermotor, motor atau mobil. Nah, maka sinar lampu itu akan lurus atau ada yang belok? Lurus. Pasti ada yang belok ya. Karena di jalanan banyak debu ya. Cuma enggak kelihatan ya. Jadi coba kalau kalian jalan pelan-pelan naik kendaraan itu sinar lampu itu sebagian akan belok ya, karena ya terhalang oleh debu-debu di udara. Nah, itu ya yang disebut dengan efek pindal, yaitu efek penghamburan cahaya ya. Efek penghamburan cahaya ya. Ya, sifat yang kedua gerak Brown. Apa itu gerak Brown? Kalau Laras ini sering kalau pagi-pagi nyapu ya. Nah, maka debu-debu itu akan bergeraknya lurus atau bagaimana? Sembarangan. Ya. Sapu bolak-balik teh kalau debunya. Bolak-balik. Berarti gerak acak ya. Gerak acak dari koloid ya. Nah, kalau kalian nyapu pasti debunya bergerak ke sana kemari ya kan? Nah, itulah yang disebut dengan gerak Brown ya. Terus yang ketiga absorpsi ya. Ini adalah penyerapan daripada koloid. Kalau koagulasi ini contohnya pada susu. Susu itu kalau kita lama-lama kita diamkan bagaimana? Apakah basi? Basi jelas, basi. Terus ada endapan enggak? Airnya terpisah enggak? Enggak. Mas ya. Biasanya kalau lama basi itu putihnya di Kalau kental ya enggak lah. Tapi kalau susu yang bubuk-bubuk itu pasti endapan. Wah, ya. Jadi koagulasi ini adalah pengendapan ya, pengendapan koloid ya. Nah, ini. Kopi kah, Pak? Hah? Kayak kopi kah? Kopi. Kalau kopi kan memang ini apa? Hasil residunya ya, bukan disebut sebagai koagulasi karena ada residu atau ampasnya ya. Nah, ini yang pertama efek Tyndall ya. Efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid sehingga tampak lintasan berkas sinar tersebut ya. Jadi kalau kita sinarkan cahaya ke koloid, maka lampu atau sinar ini ada yang dibelokkan ya, tidak lurus ya. Tapi kalau larutan lurus ya. Jadi sorot lampu mobil pada malam berkabut. Nah, ini contohnya. Contoh yang kedua, sorot lampu proyektor dalam gedung bioskop yang berdebu. Pernah melihat bioskop di gedung?
Ya Pak. Pernah Jepri? Kan sekarang ada apa? Studio 21 itu kan. Nah, itu kalau itu bisa dibelokkan ya. Contoh yang lain yaitu berkas sinar matahari melalui celah-celah pohon ya. Jadi itu sinar matahari kalau melalui celah-celah pohon tuh kalau kalian perhatikan bisa dihamburkan ya, dihamburkan oleh pohon-pohon tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan efek tindal ya. Nah, ini yang kedua, gerak Brown. Gerak partikel koloid dengan lintasan lurus dan arah yang acak karena adanya tumbukan antar partikel ya. Nah, seperti halnya tadi penghamburan debu-debu di udara ya. Jadi dia geraknya kemana-mana. Itulah yang dimaksud dengan gerak Brown ya. Yang ketiga, adsorpsi. Nah, itu penyerapan muatan oleh permukaan partikel koloid ya. Absorpsi menyebabkan partikel koloid bermuatan listrik ya. Contohnya yaitu pada proses pemutihan gula tebu ya. Yang kedua yaitu pada kerja norit dalam menyerap racun. Yang ketiga penyerapan keringat oleh deodoran. Nah, ini contoh-contoh dari peristiwa absorpsi ya. Ini tadi yang belum sempat yaitu elektroforesis ya. Elektroforesis, jika koloid diletakkan dalam medan listrik, partikelnya akan bergerak ke arah muatan listrik yang berlawanan dengan muatan koloid tersebut. Ya, contohnya pengendap kotrel ini pada umumnya di pabrik-pabrik ya. Jadi pabrik biasanya kan ada tabung di atas itu ya. Di atas pabrik tersebut ya, atapnya itu ya. Atau identifikasi DNA, yaitu elektroforesis. Yang berikutnya koagulasi ya. Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid sehingga membentuk endapan. Ya, contohnya pada pembentukan delta muara sungai. Nah, kalau sungai yang menuju ke laut biasanya ada endapan itu sebelum air menuju ke laut gitu ya. Ya, contoh yang kedua yaitu karet dalam lateks ya digumpalkan dalam asam format. Yang ketiga lumpur dalam air digumpalkan dengan awan. Ya. Nah, ini contoh-contoh daripada koloid ya. Nah, sebelum ke kestabilan diingat dulu. Si Laras dulu. Efek tindal tadi apa? Efek tindal tadi yang penghamburan cahaya. Ya, penghamburan cahaya. Yang kedua, Jeffrey, gerak Brown. Gerak Brown apa, Jeffrey? Loh, enggak ada Jeffrey, masih ada? Laras? Itu yang geraknya acak. Ya, gerak acak. Yang ketiga, absorpsi. Penyerapan di permukaan. Terus elektroforesis. Apa tadi? Lupa. Pengendapan koagulasi. Pengendapan atau penggumpalan koagulasi. Ini elektroforesis. Ini ya bergerak ya. Jika koloid diletakkan dalam medan listrik, partikel bergerak ke arah muatan listrik yang berlawanan dengan muatan koloid tersebut. Nah, itu elektroforesis ya. Bergerak ke arah partikel yang bermuatan listrik ya. Kalau koagulasi baru penggumpalan atau pengendapan ya. Jeffrey, halo? Masih ada Jeffrey? Bapak. Oh, kira enggak ada. Ah, ini Jeffrey dibaca. Elektroforesis. Elektroforesis, jika koloid diletakkan dalam medan listrik, partikelnya akan bergerak ke arah muatan listrik yang berlawanan dengan muatan koloid tersebut. Si Laras? Dibaca Laras. Yang kestabilan koloid nih Kakak. Iya. Kestabilan koloid A menghilangkan muatan koloid. Dialisis, proses menghilangkan muatan koloid dengan cara memasukkan koloid ke dalam membran semi-permeable. Iya. Kok enggak sama Jeffrey? Berarti Jeffrey lelet ini punya Jeffrey ya? Iya Pak. Oh, pantesan.
Ya, karena yang betul yang Laras tadi, kestabilan koloid sudah. Ya, kestabilan koloid yang pertama yaitu dengan cara dialisis ya. Dengan memasukkan ya menghilangkan muatan dengan cara memasukkan koloid ke dalam membran semi permeabel ya. Contohnya ini ya, ini ada di rumah sakit ya. Nah, cairan biasa, plasma darah, darah dari pasien, cairan yang membawa pengotor ya. Ini yang disediakan di rumah sakit untuk melaksanakan ya mungkin ya cuci darah ya. Nah, ini coba ini sama enggak? Si Jeffrey coba dibaca. Halo, Jeffrey? Apa? Apa coba baca? Kestabilan koloid. Ya. Loh, enggak sama ya. Coba Laras. Lalu B. Penambahan stabilisator koloid emulgator, zat yang ditambahkan ke dalam suatu emulsi atau koloid cair dalam cair atau cair dalam padat dengan tujuan menjaga koloid agar tidak mudah terpisah. Ya, itu yang betul. Berarti Jeffrey agak lambat ini. Penambahan stabilisator koloid. Ya, yang pertama emulgator. Ya, emulgator itu zat yang ditambahkan ke dalam suatu emulsi ya. Cair dalam cair atau cair dalam padat dengan tujuan menjaga koloid agar tidak mudah terpisah ya. Tapi ini harus ada contohnya ya. Nah, ini contohnya ini ya, koloid pelindung ya. Suatu koloid yang ditambahkan pada koloid lain agar diperoleh koloid yang stabil ya. Contohnya yaitu pada es krim ya. Es krim itu biasanya ada koloid pelindungnya. Nah. Yang berikutnya, Jeffrey sudah sampai ini belum? Koloid liofil dan liofob. Sampai apa? Koloid yang fase terdispersinya suka menarik medium pendispersinya. Ya, kalau liofob? Koloid yang fase terdispersinya tidak suka menarik medium pendispersinya. Ya. Kalau liofil suka menarik, kalau liofob tidak suka menarik ya. Nah, contohnya koloid hidrofil. Ya, kalau hidrofil kenapa kok enggak liofil? Karena ini ya, mediumnya air. Ya, hidrofil berarti mediumnya air. Protein, sabun, deterjen, agar-agar, kanji dan gelatin itu adalah koloid hidrofil ya. Nah, berarti sama liofil ya, berarti suka menarik mediumnya. Makanya sabun itu mudah sekali ya. Nah, ya kalau kita masukkan ke dalam air ya, mudah kalau kita masukkan tangan kita maka akan terasa itu ya. Contoh koloid hidrofob, susu, mayones, sol bererang atau sol FeOH 3 kali atau sol-sol sulfida dan sol-sol logam ya. Jika medium pendispersinya koloid tersebut air maka disebut hidrofil dan hidrofob ya. Nah, mungkin 1 jam sudah ya. Nah, ini sampai terakhir tinggal 2 ini. Koloid dapat dibuat dengan cara kondensasi dan cara dispersi ya. Nah, ini mengerti paham ini maksudnya? Laras? Paham? Jeffrey? Ini artinya koloid dapat dibuat dari larutan. Nama caranya disebut cara kondensasi ya. Suspensi dapat dibuat jadi larutan, caranya disebut cara dispersi ya. Larutan jadi koloid disebut cara kondensasi, suspensi jadi koloid caranya disebut cara dispersi ya. Jadi ada 2 cara ya. Cara kondensasi berarti apa tadi Laras? Dari apa ke koloid? Dari larutan ke koloid. Jadi larutan ke koloid ini ada 3 cara, yaitu reaksi hidrolisis, reaksi redoks, dan pertukaran ion. Ada 3 ya. Larutan bisa kita buat ya, koloid dengan cara hidrolisis, cara redoks, dan cara pertukaran ion ya. Sedangkan cara dispersi berarti dari mana Jeffrey tadi kalau dispersi? Laras? Dari suspensi ke koloid. Ya, dari suspensi ke koloid ya, yaitu dengan cara mekanik digerus ya, karena
Kalau suspensi itu kan ukurannya lebih besar ya, maka agar jadi koloid bisa dihaluskan ya. Misalnya belerang, nah belerang dihaluskan, maka dibuat sol belerang. Atau cara peptisasi, ya pemecahan endapan menggunakan zat pemecah ya, sehingga berukuran koloid. Contohnya yaitu agar-agar ya. Atau dengan cara listrik atau yang disebut dengan busur Bredig ya. Hanya untuk membuat sol logam ya. Prosesnya penyelundupan logam ke dalam medium pendispersi, hubungkan ke elektroda dan aliran listrik, uap logam yang dihasilkan akan terdispersi ke dalam medium pendispersinya ya. Nah, ini yang mungkin yang terakhir ini tadi. Nah, habis. Nah, mudah-mudahan untuk materi hari ini mungkin materinya perlu kalian ulang kembali karena banyak ya. Banyak Laras? Iya. Nah, coba satu aja. Emulsi. Emulsi itu apa dalam apa? Apa, Pak? Emulsi. Ya, koloid namanya emulsi, itu zat apa dalam zat apa? Cair. Ya, zat cair dalam cair ya. Jadi terdispersinya cair, mediumnya cair ya. Nah, contoh lagi, kalau ini si Jepri, kalau sabun termasuk apa tadi? Sabun. Sabun termasuk apa? Bukan. Sabun itu zat apa dalam apa? Sabun itu zat apa dalam apa? Padat. Sabun masuk padat? Buih. Buih kan, buih itu berarti gas, ya kan? Berarti Iya. apa? Cair dalam gas. Ya, tadi kan tidak ada contohnya ya. Cair dalam gas ya. Dia cair di dalam gas ya. Maka termasuk aerosol cair ya. Contoh yang lain, kalau batu apung. Gas padat. Ya, gas padat. Ya, gas padat. Kalau ini mutiara. Sol padat. Sol padat. Ya, kemudian dihafal ya. Nah, nanti Bapak share ya, cukup mungkin karena sudah pas 1 jam ya. Ya, mudah-mudahan materi hari ini dipahami. Besok siap untuk latihan koloid? Insya Allah. Nah, insya Allah ya. Mungkin untuk materi. Ya, Laras? Materi kelas saya nanti masih laju reaksi kah? Ulangan, mau ulangan. Jumat ulangan. Besok Bapak umumkan. Sudah habis. Ulangan kemarin untuk apa? Ulangan harian ya. Ulangan harian. Ya. Laras kemarin dapat berapa nilainya? Rendah. Rendah lagi. Ya, karena kalau di sistem kayak yang dulu banyak yang masuknya belakangan. Kalau Bapak yang ngatur jadi masuknya bersamaan, tinggal nanti diberi waktu, kalau waktunya lambat ditinggal, ya. Cepat betul waktunya. Oh, terlalu cepat kah? Iya, jadi belum ngehitung udah habis waktunya. Oh, nanti Bapak tambah ya. Ya, mungkin Jepri ada pertanyaan, ada? Enggak ada. Ya, berarti untuk hari ini cukup ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.